Hey yo yo, what's up semua sobat Alis dimanapun kalian berada. Ini gua balik lagi ngasih updatean lagi tentang Plan vs Undead, karena banyak banget player-player yang nggak ngerti tentang skema ataupun sistem penerapan dari Farm 2.5, karena banyak banget yang menurut gua ya sebenarnya terserah sih ya, kalian mau nyiram sampai 400 water sih ya terserah sih, karena itu water kalian kan, jadi gitu maksud gua. Cuman cuman seenggaknya yang pertama ya jangan panik ya, jangan panik karena sistem ataupun skema dari Farm 2.5 itu udah diterapkan sama developer. Yang pertama nih yang mau gue bahas, kita itu bisa nyiram kapanpun dalam 24 jam ya. Jadi nggak harus pagi loh, nggak harus pagi, nggak akan terlambat untuk ngeklaim. Maksud gue gini, misal di pagi hari disiram sama player lain deh, ternyata sudah mencapai R5 ya. Ternyata sudah mencapai R5. Nah, di R5 ini R1 di sini ada tulisan klaim nanti, R2 di sini ada tulisan klaim, R3 di sini ada tulisan klaim, R4 di sini ada tulisan klaim, di sini R5 ada tulisan klaim. Ini udah mencapai R5 pada waktu pagi hari disiram sama banyak banget player. Sementara kalian belum bisa nyiram, entah sibuk entah apa deh, pokoknya gua nggak ngerti, kalian belum bisa nyiram. Nah, kemudian kalian nyiramnya malam, minimal 20 siraman, 20 le. Kalian nyiramnya malam. Nah, walaupun kalian nyiram malam, kalian tuh tetap bisa ngeklaim. R1 bisa kalian klaim, R2 bisa kalian klaim, R3 bisa kalian klaim, R4 bisa kalian klaim, R5 bisa kalian klaim. Jadi ngapain rebutan harus nyiram pagi? Jadi ngapain rebutan harus nyiram pagi? Nggak perlu rebutan. Makanya kalau ada sistem itu dipelajari dulu sistemnya. Sistemnya udah dipelajari, udah paham. Jadi ya udah, tinggal ikutin aja sistemnya. Kalau memang kalian mau nyiram pagi, it's okay, nggak apa-apa siram pagi. Tapi kalau memang lagi ngelak, ini sebenarnya lagi ngelak nih. Kalau misalnya lagi ngelak ya udah nggak usah disiram dulu. Tunggu siang, sore, malam gitu loh. Atau mungkin di jam-jam terakhir. Jadi nggak perlu panik bakalan nggak kebagian gitu, karena memang jatahnya 24 jam. Jika nanti hari ini nggak terklaim ya, kalau hari ini misalnya ini udah tercapai nih R1 sampai R5, kalian nyiram 20 air udah tercapai, tapi hari ini nggak bisa diklaim karena ngelak misalnya, kalian terpaksa ngeklaimnya di hari berikutnya, itu tetap bisa juga gitu loh. Jadi kalian tuh tetap bisa ngeklaim penghasilan yang kemarin di hari yang berikutnya. Jadi nggak usah panik loh, nggak usah panik. Makanya banyak banyak orang yang kacau, baik baik di kehidupan yang sebenarnya ataupun yang hal-hal digital kayak gini, itu karena panik. Jadi orang panik itu apa aja udah nggak bener pasti gitu. Nah, terus yang poin yang lainnya yang mau gue sampaikan ya, nah, nyiram itu minimal 20 le. Ya, nyiram itu minimal 20 le. Nggak perlu kalian itu nyiram banyak-banyak, ya nggak apa-apa sih kalau nyiram nyiram banyak-banyak ya, kalau misalnya le kalian memang banyak, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kalau kalian mempunyai pemahaman kayak gini, waduh nanti kalau gua nyiramnya nggak banyak, gua nggak dapet, misalnya kalian nyiram 20, misalnya kalian nyiram cuma 20 le, kalian khawatir cuma dapet R1, nah itu udah salah. Lalu kalian memahaminya konsepnya kayak gitu, karena konsep yang benar dari War 3 itu, kalian cukup satu kali nyiram ya, didengerin baik-baik. Kalian cukup satu kali nyiram minimal 20 le. Dengan satu kali nyiram tersebut, dengan 20 le tersebut, kalian bisa ngeklaim R1, R2, R3, R4 dan R5 loh. Jadi nggak perlu nyiram sampai 5 kali misalnya. R1 siram. Wih, berhasil diklaim ya kan. R2-nya belum nih, siram lagi lah 20 misalnya ya kan. Siram lagi, dapat lagi kalian terklaim ya kan, yang R2-nya. Wih, R3-nya belum klaim nih. Siram lagi 20. R4-nya gitu juga, R5-nya belum terklaim nih, siram lagi 20. Kalau kalian memahaminya setiap milestone ini namanya milestone-nya. Setiap milestone ini harus kalian siram. Kalau kalian memahaminya gitu ya, kalian udah salah dalam memahami skema yang developer buat gitu loh. Skema yang developer buat, milestone dari R1 sampai R5, kalian cukup nyiram satu kali. Waternya minimal 20, maksimalnya sesuai dengan jumlah le yang kalian miliki.
satu kali nyiram tersebut itu bisa ngeklaim milestone R1 sampai dengan R5 karena udah terhitung kalian udah terkontribusi untuk mengikuti penyiramannya. Itu skema yang dibuat sama developer sekarang. Tapi entah kalau ada perubahan ya. Perubahan itu maksudnya R1 harus nyiram, R2 harus nyiram, sampai dengan R5 harus nyiram, per milestone harus nyiram. Entah kalau ada perubahan kayak gitu. Gua nggak tahu kalau nanti bakalan diupdate sama developer. Tapi kemungkinan sih bakalan diupdate ya sama developer ya. Misalnya R1 harus nyiram 10 le baru bisa ngeklaim R1, R2 harus bisa nyiram sekian le harus kemudian baru bisa ngeklaim, R3 harus nyiram sekian le baru bisa ngeklaim. Kemungkinan kedepannya bakalan kayak gitu nanti diupdate sama pihak developer. Dan untuk tampilan layar sendiri tadi di update sebelumnya udah gue bahas bahwasannya di sini nggak ada tampilan dari War 3-nya, tapi ternyata ada ya karena gue sempet nyiram 2 kali di sini. Dan ternyata ada tampilan dari War 3-nya teman-teman, itu ada tampilannya. Nanti ini nggak ada tampilan karena dia masih ngelak ya, masih ngelak. Gue udah nyiram sih, udah nyiram 1 kali lah, gue udah ngeklaim R1 sama R2, gue dapet 2 sapling sama 25 le teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang le gue udah balik modal bahkan lebih 5, dan di sini gue dapet 2 sapling. Nah terus ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman ya, saplingnya bisa ditanam nggak sih? Nah, itu sebenarnya pertanyaan bagus sih karena gue juga belum ngecek ya. Jadi gue coba masuk ke farm dulu. Gue juga belum ngecek jujur sih, gue juga belum ngecek ya. Tapi kalaupun bisa ditanam juga menurut gue percuma ya. Kalau kalian nggak punya NFT plan loh. Nanti ini masih ngelak. Dan tutorial untuk ngurusin ataupun ngebenerin dari blank putih itu udah gue tulis, udah gue update di video-video sebelumnya, bisa kalian cek aja ya. Jadi ini memang agak-agak ngelak dari servernya teman-teman. Di sini agak ngelak. Gue mau ngasih lihat ke kalian ya. Gue juga sih penasaran juga sih. Uh, saplinya kita dapat itu bisa ditanam nggak sih? Bisa ditanam nggak? Oke, langsung aja gue coba ke land, gue klaim. Oke, kita tungguin aja. Ini error, kenapa error? Karena error banyak banget player yang masuk, makanya tadi gue bilang kalau kalian tuh masuk di waktu yang bersamaan, misalnya pagi kalian masuk semua, karena takut telah, aduh nanti gue nggak nyiram, nggak kebagian gitu. Ya itu yang bikin ngelak itu ya player ya yang nggak ngerti sistem, makanya ngelak ini. Sebenarnya kalau kalian ngerti sistem dibagi aja loh, ada yang bagian siang, ada yang si pagi, ada yang si malam, udah gitu aja nyiramnya. Tapi karena banyak banget yang panik ya, bahkan nggak ngerti, dikiranya harus nyiram di tiap milestone, itu ada juga tuh. Please select land first. Ntar gue milih land dulu ya. Jadi di sini agak error karena memang overload dari servernya, banyak banget player yang entry. Ini susah banget nih. Mau masuk in game-nya susah banget. Tapi wajar sih ya, euforia dari player-player di hari pertama sih. Gua sih nganggapnya wajar lah. Euforia di player pertama, dan juga memang lebih sedikit orang lah yang memang mau baca informasi ya. Kebanyakan orang-orang itu cuma nge-skip informasi aja. Ngebaca itu udah males gitu. Karena di sini gue sedikit memberikan lagi penjelasan. Oke, di sini untuk milih line-nya susah banget teman-teman, untuk ngeklaim dari line-nya. Ini nanti aja deh, gue buat lagi untuk updatean yang berikutnya ya, tentang pendapatan dari War 3, sapling War 3 ini bisa dipakai untuk nyiram apa, bisa dipakai untuk ditanam apa enggak gitu. Jadi itu dia teman-teman, beberapa informasi yang bisa gue bagikan ke kalian, mudah-mudahan dipahami. Yang jelas, satu, jangan panik, nggak harus nyiram di pagi hari, kalian bisa nyiram kapanpun dalam 24 jam, itu udah aman. Dan misalnya kalian udah nyiram ternyata nggak terklaim hari ini, nggak usah panik, itu bisa diklaim besok di hari berikutnya, maka ngeklaimnya double. Kalian klaim misalnya R1 sampai R5 hari ini udah selesai, nggak sempat diklaim, ternyata besok R1 sampai R5 udah selesai, ya bisa diklaim. R1 klaim, nanti muncul lagi klaimnya loh, double gitu. Nah terus untuk nyiramnya jangan pernah dipahami
setiap milestone itu harus nyiramnya cukup satu kali aja minimal 20 le satu kali nyiram minimal 20 le itu udah terhitung nyiram wall tree. Nah, milestone yang tercapai berapapun itu bisa diklaim dengan satu kali nyiram. Misalnya kalian satu kali nyiram 20 le, kemudian nyampe R5, maka sampai R5 itulah kalian bisa ngeklaimnya. R1 sampai R5 bisa kalian klaim, cuma satu kali nyiram. Tapi itu peraturan sekarang. Untuk perubahan peraturan kemungkinan bahkan terjadi untuk perubahannya. Jadi itu dia teman-teman, yang jelas satu ya, jangan panik. Dah itu doang sih pesan dari gua. Masalah untuk penyiraman lead terserah kalian, karena itu lead kalian mau nyiram 20 silakan, 100 silakan, 40 silakan, 80 silakan. Tapi informasi yang gue dapet sih katanya harus nyiram standarnya 80 lead gitu. Kalau gue sih pribadi nggak bisa untuk mengikuti peraturan dari player lain yang diterapkan. Kenapa? Ya kita mati jongos nanti. Maksud gue mati jongos itu gini. Lalu kita mengikuti peraturan dari player lain yang katanya per akun harus kontribusi 80 lead untuk nyiram, itu menurut gue mati jongos. Itu menurut gue matiin player yang lainnya dikit, kayak gue misalnya le gue cuma 122. Kalau gue mau ngikutin tuh peraturan nyiram 80 le ya 80 le, besok gue nggak bisa nyiram bro, gitu loh. Besok gue nggak bisa nyiram, mati jongos gue besok. Gue nggak dapat pendapatan gitu. Jadi menurut gue, kalau kalian mau ikut skema 80 le per hari per akun, udah silakan kalau kalian punya banyak le. Tapi kalau nggak usah diikutin gitu loh. Karena gimana bentuknya, ya maafnya ngomong, namanya game NFT, cuan lu, paham nggak maksud gua? Jadi kita kita bekerja sama, cuma tetap kita pikirin diri kita juga gitu loh. Kalau kita ngikutin skema orang harus 80 le, sedangkan le kalian cuma 100, ya kalian bisa nyiram hari ini, besok nggak bisa nyiram lagi. Siapa yang rugi? Kalian. Memangnya kalian dapat supply le dari player lain kan enggak gitu loh. Jadi maksud gua, untuk masalah penyiraman, urus aja, diatur sedemikian baik oleh kalian. Karena kalian yang lebih paham tentang akun kalian yang lebih ngerti dan tentang akun kalian gitu loh. Silakan orang lain mempunyai peraturan bla 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 bla, tapi masalah untuk di akun kalian itu kalian yang berhak mengontrolnya gitu maksud gua. Jadi mungkin bagus peraturannya gitu, tapi kalian jangan memaksakan diri kalian kalau kalian nggak mampu gitu. Nanti kalian bisa mati jongos untuk berikutnya. Sekarang kegayaan bisa nyiram 80 le, besok nggak bisa kan, akhirnya apa, mati jongos selama beberapa hari. Dan mau nggak mau kalian harus nunggu panenan dari eh, tanaman kalian untuk beli le gitu. Jadi menurut gue diatur aja deh baik-baik tentang penggunaan ataupun permainan dari game yang kalian punya. Dan makasih banyak yang udah nonton sampai akhir video, dan nanti bakalan gue update lagi untuk tambahan informasi dari game Plants vs Undead. Dan mudah-mudahan semua informasi yang gue bagikan ini bermanfaat. Yang jelas nggak usah panik, bisa nyiram kapanpun, minimal nyiram satu kali cukup, nggak perlu nyiram berkali-kali karena takut nggak bisa ngeklaim milestone-nya. Dan makasih yang udah nonton sampai akhir video.